Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanir Rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyallazina amanu taqu rabbakum lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Wa qala aidan huwallazi khalaqalakum min turabin. Hadirin ahli Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah berpesan, Qul, katakanlah olehmu Muhammad, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hamba yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Lilladzina, bagi orang-orang yang ahsanu, berbuat kebaikan, fi hadhihi dunya, di dunia ini, maka bagi mereka hasanatun, adalah kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan katakanlah kepada mereka bahwa bumi Allah itu luas. Pesan yang terkandung di dalam ayat ini, yang jadi titik tolaknya adalah perbandingan hamba Allah dengan bumi yang luas. Bumi yang luas masih bisa dikenal di alam semesta ini dengan nama planet bumi. Manusia yang super kecil, kalau tidak berbuat baik, jangankan dikenal di langit, di bumi pun tidak dikenal apapun. Jangankan di bumi yang luas ini, di Indonesia, siapa kita? Tidak ada yang kenal dengan kita. Jangan di Indonesia terlalu luas, di Jawa Barat, siapakah kita? Tidak ada yang kenal sama kita. Terlalu luas Jawa Barat, di kota Bandung. Terlalu luas Bandung, di Kecamatan Astana Anyar. Kecamatan Astana Anyar masih luas juga. Di Kelurahan Nyengseret, di ke-RT-an, di keluarga. Kalau manusia itu yang kecil tidak berbuat kebaikan, maka tidak ada apa-apanya hidup di muka bumi ini. Maka di pesan yang pertama diawalkan oleh Allah, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini,
maka hasanatun, kebaikan. Walaupun engkau adalah manusia yang super kecil, jangankan di negaranya, di keluarganya pun saja ada yang tidak menganggap terhadap dirinya. Maka manusia kalau tidak berbuat baik di alam dunia ini, apalah artinya kita hidup sebagai manusia? Sudahlah menjadi tanah. Sudahlah menjadi makhluk-makhluk Allah yang lain, yang nantinya tidak ada hisaban, yang nantinya tidak akan dipertanggungjawabkan. Manusia, salah satu makhluk yang nanti dipertanggungjawabkan pola perilaku hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap napas yang keluar, setiap saat tenaga yang kita lakukan tidak terlepas dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan TKP-nya adalah ardun, bumi. Setiap kejadian, tempat kejadian perkara itu akan menjadi saksi. Jika di tempat itu ada semut, jika di tempat itu ada cicak, jika di tempat itu ada warna cat atau tiang-tiang yang berdiri, yang di dalamnya ada batu, ada semen, ada besi, maka apa yang kita lakukan di sana nanti di hadapan Allah akan bersaksi semuanya. Yusahu birojulin min ummati ala ru'usil khalaik. Nanti umatku satu persatu akan dipanggil oleh Allah di hadapan Maha Kuasa dan dipersaksikan bukan oleh satu dua orang, tetapi ala ru'usil khalaik, di seluruh hadapan makhluk. Jika kita berbuat nista pada saat itu, maka seluruh makhluk di hari kiamat akan mengetahuinya. Nauzubillahi min dalik. Maka berbuatlah perbuatan baik di alam dunia ini sebelum nanti dipermalukan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluk. Hadirin ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah, siapa kita? Di bumi yang luas, apalagi di alam semesta. Ingat, kita itu kata Allah, huwallazi khalaqalakum min turabin. Dialah Allah dat yang menciptakan kalian dari tanah. Kalian dari tanah nanti akan kembali ke tanah. Tapi berbeda dengan makhluk lain yang diciptakan dari berbagai unsur di bumi ini. Tidak ada tuntutan apa-apa. Tapi kita yang terbuat dari tanah, berjalan di atas tanah, makan di atas tanah. Apa yang kita perlukan bersumber dari tanah. Apa sumbernya yang kita perlukan di bumi ini yang bukan dari tanah? Emas dari tanah, besi dari tanah, uang. Bahan dibikin untuk uang itu dari tanah. Dan kita pun sendiri berada di atas tanah, dilindungi dari material-material yang terbuat yang asalnya dari tanah. Lalu apa hidup ini kalau tidak pernah berbuat baik? Baik berbuat baik kepada diri sendiri, kepada orang lain. Umumnya bagi yang punya kesempatan berbuat bagi bangsa ini, berbuatlah sebaik-baiknya sebelum nanti Allah menghukumi di hakim yang maha hakim dan disaksikan oleh seluruh umat manusia pada saat itu. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita semakin tertunduk, seperti tertunduknya kita ketika sujud, seperti tertunduknya kita ketika ruku, bahwa ingat, kita akan berakhir dan kembali ke tanah. Berbuat baiklah sebelum habis waktunya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bagi rakyat, bagi pejabat, manusia biasa ataupun manusia luar biasa, semua tetap akan dipanggil oleh Allah satu persatu, dan di sana tidak ada yang bisa diamalkan, tidak bisa ia diandalkan, dan tidak bisa ada yang menolong kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, yaitu hati yang hanya mengharap apa yang dilakukannya di alam dunia ini dibalas oleh Allah, bukan dibalas oleh makhluk. Ingat tadi kita berada di tanah, maka kalaulah tanah itu berkata kepada kita, saat ini tanah bisa berbicara kita,
Mungkin dia akan berbicara, wahai anak Adam, berjalanlah di atas perutku. Tetapi ingat, kau nanti akan masuk ke dalam perutku. Kalau tanah hari ini bisa berbicara, mungkin tanah itu akan berkata, kau lakukan kejahatan maksiat di atas perutku. Tetapi ingat, kau nanti akan diazab dia dalam perutku. Jika hari ini tanah berkata kepada kita, engkau ketawa, engkau bersorak-serai di atasku, tetapi ingat, kau akan menangis di dalam perutku. Jika hari ini tanah-tanah itu berpesan kepada kita dan terdengar pesannya kepada kita, kata tanah, engkau bergembira ria, bersorak-sorai di atas perutku, tapi ingat, kau akan sedih dan kecewa di dalam perutku. Dan kau akan berkata, andirni, ya Allah, berilah tangguh sedetik saja untukku, aku akan kembali ke dunia dengan menjadikan aku anak yang soleh, menjadi orang yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi pejabat yang berbakti untuk nusa dan bangsa. Jika tanah berkata kepada orang pembisnis, kepada orang-orang kaya, maka tanah berkata, engkau kumpulkan harta di atas perutku tanpa engkau bersedekah, tanpa engkau menolong orang lain, maka ingat, kau akan menyesal di dalam perutku. Engkau makan harta yang haram di atas perutku, ingat, engkau nanti akan dimakan ulat-ulat di dalam perutku. Jika tanah lagi berkata, engkau angkuh sombong di atas punggungku, nanti engkau akan dihinakan di dalam perutku. Tanah lagi berkata terus, banyak pesan yang harus kita dengar, walaupun kita saat ini telinga tidak mendengarnya, tapi sadar kita akan kembali ke tanah. 3 lagi yang saya akan sampaikan tentang tanah ini. Engkau berlari, bermegah-megah di atas perutku, tetapi ingat, engkau akan jatuh di dalam perutku di dalam keadaan hina. Engkau hidup bersiramkan cahaya di bumi ini, di atas punggungku, tetapi ingat, engkau akan kegelapan di dalam perutku jika engkau di atasku tidak pernah mencari ilmu, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah sholat, tidak pernah menolong orang lain, tidak pernah bersedekah, maka engkau akan kegelapan di dalam perutku. Yang terakhir, engkau hidup beramai-ramai di atas punggungku, ingat, engkau akan kembali satu persatu dan engkau akan sendiri di dalam perutku. Oleh karena itu, berbuat baiklah di atas muka bumi ini semampunya selagi kesempatan yang Allah berikan kepada kita masih ada. Karena bermiliar-miliar orang yang hari ini di dalam perut bumi meminta kembali kepada Allah dengan janji, ya Allah, aku akan menjadi la'akuna minas solihin, akan menjadi orang yang soleh, la'akuna minas sodikin, aku akan menjadi ahli sedekah. Fa'anna lahum idza ja'athum dikrahum, apalah penyesalannya, apalah gunanya penyesalan jika sudah berada di perut bumi. Mudah-mudahan kita semakin sadar yang hari demi hari usia kita akan habis, yang hari demi hari kiamat akan ada di hadapan kita, dan kita siap diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah, berbuat baiklah, sementara kita dalam keadaan hari ini yang tidak ada daya, tidak ada upaya dalam berbuat baik dan bertobat kecuali atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, temui Allah segera. Di mana? Di sujud kita, baik di masjid ataupun di rumah. Jika hari ini kita kesusahan, maka yang pertama kali kita perbaiki adalah dekatkan diri kepada Allah supaya berada dalam bimbingannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan kepada kita jalan-jalan menuju ridhonya dan memudahkan kita untuk selalu berbaik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.